Halo teman-teman. Di sini kita ada speaker. Taruh dulu. Di sini kita ada speaker JBL Flip 4. Nah ini tuh katanya speakernya nggak bisa ngecas ya, maksudnya mungkin dicas baterainya nggak ngisi gitu mungkin. Speakernya hidup kok. Tadi juga saya coba untuk colokin kabel gitu ya, kabel charger gitu ya. Indikatornya kedip-kedip kok. Cuman mungkin teman-teman pernah nonton video saya yang ini kedip-kedip deh nih. Saya ada video beberapa bulan lalu ya yang membahas tentang charger palsu, indikator charger palsu gitu ya. Jadi dia indikatornya kedip, cuman dia nggak ngisi baterai gitu ya. Jadi ada kejadian kayak gitu. Nah di video itu tuh IC chargernya mati sehingga tidak ngeluarin tegangan ke baterai untuk ngecas gitu. Nah untuk yang di kasus JBL Flip 4 ini saya nggak tahu karena saya belum buka. Nah untuk itu kalau dari apa namanya yang punya sih bilang nggak ngecas gitu ya. Nah biar lebih jelasnya mungkin saya akan coba untuk bongkar dulu speaker ini dan lihat kondisi di bagian dalamnya, mungkin juga ukur-ukur tegangan yang keluar dari konektor ke baterainya. Jadi kalau nggak ada tegangan ya berarti memang rusak gitu ya, apa namanya, IC chargernya. Tapi kalau ada tegangan ya itu lain lagi, mungkin baterainya yang nggak mau ngisi gitu ya. Jadi saya bongkar dulu teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah saya bongkar ya, kondisinya seperti ini. Dan kanan kiri ini saya nggak tahu yang mana konektor baterainya, tapi setelah tak buka keduanya, maksudnya random saya buka ya, ternyata di bagian sini konektor baterainya gitu. Nah ini konektor baterainya saya copot, saya lepas gitu ya. Maksudnya adalah saya akan mengukur tegangan dari konektor itu. Apakah tegangan di sana tuh keluar atau enggak sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Lagi-lagi saya lupa tegangan untuk flip ini berapa ya. Sebentar. Nah setelah saya copot baterainya, ini dia. Teman-teman bisa lihat baterainya itu 1S 3,7 3000 mAh. Dan baterainya dengan kondisi sedikit kembung. Ya. Ini posisi baterai di sini tadi. Terus yang pertama-tama saya lakukan adalah sudah pasti mengukur tegangan baterainya ya. Kita ukur dulu tegangan baterainya. Gampang aja, kabelnya cuma positif, merah, negatif, hitam. Udah gitu aja. Baterainya 3,7 teman-teman. 3,7 itu udah baterai terendah ya, level terendah. Jadi bisa dibilang ini 0% ya, atau mungkin di bawah 10% baterainya. Walaupun di sini tertulis 3,7 teman-teman. Tapi itu kalau fullnya dia di 4,2 ya, bukan 3,7. Jadi fullnya dia di 4,2. Nah cara ngecek rangkaian chargernya gimana tanpa harus kita bongkar lebih dalam gitu ya. Jadi sebelum membongkar lebih banyak lagi, kita akan cek apakah rangkaian chargernya itu bekerja apa enggak gitu ya. Ini caranya adalah kita tinggal colokin aja charger ke konektor chargernya ya. Udah seperti itu. Di sini saya ngecas pakai power bank ya, karena setup saya ini masih belum ada colokan listrik. Jadi saya pakai power bank dulu. Udah. Nah ini udah ngecas ya.
Terus teman-teman ukur tegangan yang keluar dari konektor baterainya gitu. Harusnya keluar tegangan 4,2. Nah, di sini keluar tegangan 2,18. Yang ini sudah aneh ya. Oke, sekarang malah turun dia. Oh, power bank saya yang mati ternyata. Saya hidupin dulu. Udah hidup. Oh enggak ya, power banknya udah hidup kok. Tapi tegangannya masih enggak 4,2 tapi 0, ya. Itu artinya memang rangkaian chargernya kemungkinan rusak teman-teman ya. Jadi bolehlah kita lanjutkan untuk membuka speaker ini lebih dalam lagi ya, untuk melihat kondisinya. Siapa tahu terbakar atau gimana itu ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini gitu ya, maksudnya kita bongkar speakernya ini, kita lihat PCB-nya aman-aman aja ya, nggak ada yang kosong, nggak ada PCB yang kebakar, komponen kosong, nggak ada sih. Bluetoothnya apalagi ya, emang Bluetoothnya kan nggak rusak. Jadi kalau kita inspeksi biasa kayak gini nggak ada yang mencurigakan ya. Loh, biasanya kalau kayak gitu kan mungkin ada IC yang kebakar gitu ya. Ini nggak ada, aman-aman aja ya. Cuman kayaknya saya harus lebih lihat secara keseluruhan PCB-nya dan sekalian ukur tegangannya pas PCB-nya di luar gitu ya. Teman-teman, tadi ternyata setelah saya lihat dari samping di sini ya, itu ada satu kapasitor atau elko yang miring. Nih. Ini ya yang di sini. Ini kan posisinya kayak miring gitu. Dan setelah saya zoom pakai kamera, gimana cara fokusnya sih? Nggak mau fokus ya. Nggak. Halo. Nah gini dia. Nah itu kaki komponennya itu, kaki elko-nya lepas teman-teman. Elko-nya ini lepas ya. Apakah itu penyebabnya? Dia retak gitu. Nggak sampai lepas sih komponennya, cuman dia terangkat aja ya. Jadi nggak tersolder bener. Nggak tahu apa itu penyebabnya atau enggak gitu ya. Tapi tetap aja saya harus bongkar semuanya ini. Oke, mungkin buat teman-teman ya yang belum pernah seandainya buka speaker JBL sama seperti saya, JBL Flip 4 nih, saya ingat saya kayak pernah apa enggak ya, lupa saya. Rumit ya, maksudnya ruwet kita bongkarnya itu. Kalau salah-salah nanti fleksibelnya bisa robek karena di sini ada fleksibel gitu ya. Pokoknya hati-hati buat teman-teman yang mau coba bongkar speaker JBL Flip. Banyak bagian-bagian yang agak-agak tricky ya. Jadi ini sudah kebuka mesinnya dan sekarang saya akan coba untuk cas gitu ya dan ukur tegangannya. Nggak keluar tegangan teman-teman. Jadi kita harus meneliti lebih dalam. Nah teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya, yang mana sih IC charger di PCB JBL Flip 4 ini gitu ya. Kalau seandainya teman-teman pertama kali buka PCB-nya gitu, teman-teman bisa ngelakuin hal yang sama seperti saya, yaitu baca tulisan yang ada di IC ini gitu ya. Tentunya yang dekat dengan konektor saya pakai lensa, kalau dihadapin ke kamera nggak jelas ya, tapi kalau kita lihat pakai mata itu jelas nanti.
Ini teman-teman harus pakai lensa seperti ini. Dan saya mendapatkan bahwa IC yang ini itu merupakan IC untuk chargernya. Ya. Bentar. Apa sih? Maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Jadi ini setelah dicek, nih, itu adalah IC charger dari JBL Flip 4 ya. Ini ya. Untuk tegangan inputnya teman-teman bisa cek di, kalau nggak salah, pin 20. Dan di sini dia. Ini 19, ini 20 gitu ya. Di sini tuh harusnya ada tegangan 5 volt. Nah, tadi saya cek tegangan di sana tuh memang ada 5 volt gitu teman-teman ya. Saya nggak cek lagi ya. Jadi di sini positif gitu, terus di sini negatifnya di konektor baterai ada tegangan 5 volt. Yang artinya sumber tegangan 5 voltnya untuk rangkaian chargernya itu nggak masalah gitu ya. Yang masalah adalah tegangan output dari IC ini gitu. Dia melalui induktor di sini. Yang artinya kalau sepemahaman sederhana saya itu dia berarti sistemnya switching gitu ya. Di dalam IC-nya itu ada MOSFET pastinya untuk men-switch tegangan gitu, sepemahaman saya. Karena di sini kalau teman-teman lihat di datasheetnya gitu ya. Ini di pin keluaran menuju ke baterai itu kan tulisannya SW. Kalau SW apa ya? Switching gitu. Jadi kan ada induktor. Di sini jelas-jelas sudah ada seperti MOSFET gitu ya. Kemungkinan aja itu gagal beroperasi sehingga ya nggak berhasil untuk nge-switch tegangan ke sini gitu ya. Jadi ya IC ini bukan short tapi mungkin putus gitu ya. Dan sekarang kita akan coba untuk, karena saya nggak punya IC-nya MP2637, saya akan coba untuk mengganti dengan rangkaian sejenis gitu ya, tapi ya mungkin ukurannya lebih besar. Rangkaian yang bisa mengganti si IC satu biji itu. Nah, di sini saya akan menggunakan modul charger ini namanya modul charger 4056 teman-teman ya. Dan saya menggunakan yang versi ada proteksinya seperti ini, BMS-nya gitu ya. Nah, modul ini memang sangat besar kalau dibandingkan dengan satu IC itu gitu ya. Jadi biar nggak konslet nanti kalau kita taruh di dalam, nanti modul ini akan saya bungkus dan konektor USB Type-C-nya akan saya copot untuk memperingkas bentuknya gitu ya. Karena kalau ada konektor Type-C ini kan takutnya bersentuhan gitu. Jadi USB Type-C-nya saya copot. Terus yang perlu teman-teman solder nanti itu adalah di sini di dekat konektor USB-nya kan ada plus, ada minus. Itu artinya inputan 5 voltnya. 5 voltnya tentu yang plus teman-teman solder ke kapasitor yang tadi saya bilang itu, yang inputnya 5 volt gitu ya. Lalu untuk outputnya yaitu B plus dan B min ini sudah pasti langsung ke konektor baterai gitu ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Cuman kalau teman-teman punya IC-nya tipe IC MP2637 tadi gitu ya. Ya saya saranin ya ganti IC-nya, jangan pakai yang model seperti ini gitu ya. Jadi lebih aman ganti IC-nya aja. Nah, ini cuma cara tercepat aja kalau seandainya teman-teman tidak punya spare part-nya gitu ya. Oke, saya eksekusi dulu, nanti saya tunjukin kepada teman-teman kayak gimana hasilnya. Ini tanpa USB Type-C. Terus kita solder dulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah solderkan pin input gitu ya. Dari 5 volt itu. Terus kita pastikan dulu bahwa tegangan outputnya 4,2 volt di sini di bagian output dari modul chargernya ya.
sorry, power bank saya mati karena kalau nggak didetect beban dia mati. Nah ini dia 4,15 masih masuk lah ya, bisa dikatakan 4,2 lah ya. Nah berarti saya tinggal solder bagian output dari modul charger itu langsung ke konektor baterainya gitu ya. Jadi modul ini pengganti dari IC yang mati itu gitu. Jadi saya solder dulu teman-teman. Jadi kira-kira kayak gini. Ini kabel input 5 volt GND, output 4,2 ke konektor baterai. Dan sekarang saya rakit lagi speakernya. Duh, ruwet sekali nih ngerakitnya. Kabelnya, fleksibelnya. Dan tentunya ini juga harus dibungkus nanti ya. Bungkus pakai yang lembut-lembut biar pada saat bass gede dia nggak ngeresek atau berbenturan dengan yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, benar-benar tutup semua gitu ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa rangkaian atau modul charger ini memang benar-benar ngecas gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini kan masih di, nah ini udah naik ke level 2. Baru aja saya mau ngomong. Jadi kalau sebelumnya kan dia mentok di level 1 aja terus nggak naik-naik gitu ya. Sekarang sudah naik ke level 2 ya. Dan teman-teman harus pastikan bahwa kalau chargernya dicopot gitu, ini dicopot, modulnya ini LED-nya nggak nyala gitu ya. Takutnya kalau nyala terus kan dia malah ngabisin baterai gitu ya. Jadi harus perhatikan itu. Nah setelah itu ya kita tinggal tutup aja nih, maksudnya rapiin dulu modul chargernya. Ini coba saya colokin lagi sekali. Oke. Nih baterainya level 1 karena tadi kan baru cuma beberapa detik aja dia. Nah ini kita tinggal rakit dulu. Saya bungkus ini pakai isolasi spons ya, dan masukin. Ini masih ada beberapa ruang yang bisa kita manfaatin. Nanti kita akan uji apakah nanti level baterainya bisa naik apa enggak ya. Oh ya, saya lupa info untuk kapasitor atau elko yang kakinya lepas itu ternyata nggak berpengaruh teman-teman ya. Dan kakinya udah saya solder lagi. Jadi itu kayak filter tegangan biasa aja untuk di, saya nggak tahu, lupa ya, 3,3 apa 1,8 tadi ya. Jadi nggak terlalu pengaruh ya ternyata. Setelah saya solder, tegangan dari IC chargernya tetap aja nggak keluar gitu. Jadi makanya kita pakai modul charger gitu ya. Nah ini teman-teman, sudah bisa ngecas. Ini belum saya rakit ya. Ini ngetes dulu nih. Ini udah 3 dot sekarang nih. Kabel chargernya pendek. Mana sih? Nih. Awalnya 1, terus 2, dan sekarang saya tunggu ada sekitaran setengah jam itu naik ke 3. Ya. Ya lumayan lah ya. Berarti ini sudah bisa ngecas teman-teman dan siap digunakan. Oke, jadi teman-teman itu dia tutorial, nggak tutorial sih sebenarnya. Tadi saya sudah tes nyalain speakernya beberapa menit, jadi level baterainya turun ya. Yang penting ini sudah bisa ngisi, nggak di level 1 terus gitu ya. Dan suaranya ini masih bagus teman-teman. Speakernya untung nggak robek ya, maksudnya biasanya kalau JBL gitu kan kalau udah lama umurnya karet speakernya robek. Ini untungnya masih bagus, suara bassnya masih mantap. Dan ya sekian dulu video kita hari ini. Semoga buat teman-teman yang punya mungkin masalah yang sama bisa dipraktein kayak tadi ya. Jadi ya menghemat uang lah ya, atau menghemat waktu juga, karena kalau nunggu IC-nya datang, nyari-nyari IC-nya itu kan lama gitu ya. Jadi kalau kita pakai modul itu mungkin dijual bebas, modul charger tadi itu dijual bebas di daerah teman-teman masing-masing ya, karena di tempat saya di Denpasar itu udah lumrah dijual gitu ya. Oke,
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, sekalian promo nih. Ini power supply Dwi Arsana. Power supply variabel yang teman-teman sudah bisa pesan di toko online, di Tokopedia Dwi Arsana. Namanya Dwi Arsana gitu ya. Oke, sampai jumpa.